Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Fatur Rahman, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 1 Lahe 2, Kabupaten Barito Utara. Pada video ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami teori motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam mewujudkan budaya positif, memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Kerjasama yang baik akan terjalin dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga merupakan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan setiap tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami 3 motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid berasal dari motivasi eksternal, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid yang berupa pernyataan universal, kemudian mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka,
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Guru yang berperan sebagai manajer dapat menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ialah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun murid sesuai dengan kekuatan kodratnya. Kemudian, keterkaitan budaya positif dengan materi nilai-nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar warga sekolah. Dan yang terakhir, keterkaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak ialah dalam visi guru penggerak diharapkan terbentuknya budaya positif agar menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini, baik mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari penerapan segitiga restitusi, saya kadang suka marah-marah pada murid yang melakukan kesalahan dan itu berdampak buruk bagi murid. Setelah mempelajari segitiga restitusi, saya menyadari bahwa harusnya saya menstabilkan identitas murid, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Perubahan yang terjadi adalah ketika saya menghadapi setiap permasalahan yang dilakukan oleh murid, saya bertindak sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya sering menangani siswa yang kurang disiplin seperti berpakaian tidak rapi, mengeluarkan baju yang harusnya dimasukkan, dan murid yang suka berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Saya menggunakan tahapan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas murid, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat senang dan bersemangat dapat menerapkan apa yang sudah saya pelajari, serta saya bisa berbagi kepada rekan sejawat. Hal yang sudah baik menurut saya adalah dalam menangani setiap permasalahan murid, guru harus menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, dan yang perlu diperbaiki adalah setiap guru harus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pembuat rasa bersalah dan penghukum. Perasaan saya saat itu, saya merasa hal itu adalah benar agar murid tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ternyata saya salah dan saya menyesali hal itu.
Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih baik dan saya menyadari pentingnya membangun komunikasi yang baik antara guru dan murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan. Apa alasan kamu melakukan hal itu? Atau mengapa kamu melakukannya? Coba kamu jelaskan sama Bapak. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah mendorong kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif yang sudah dilakukan oleh murid dapat tertanam dalam diri murid dan menjadi suatu kebiasaan ketika mereka sudah hidup di lingkungan masyarakat dan dimanapun mereka berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.